Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi di acara Pramanasik yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, bisa jadi solusi untuk kita semua untuk bisa berangkat umroh, untuk membuktikan niat kuat kita untuk bisa sama-sama ke Baitullah. Dan kali ini saya akan sampaikan ya solusi mudah berangkat umroh. Dan bagi kita, bagi Anda yang betul-betul mengikuti ini, mudah-mudahan saya doakan bisa berangkat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan tak kenal maka tak sayang rasa-rasanya. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi. Saya Direktur Utama dari PT Daitur Indonesia, dan kami mempunyai sebuah program yang sangat sederhana, dan ini sekali lagi bisa mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita, memudahkan kita untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan ini sedikit pengalaman dari saya sekitar 2010 sampai dengan 2018 itu menjalankan bisnis travel bersama salah satu artis nasional, dan saya yakin Bapak Ibu kita semua kenal, dan alhamdulillah bisa memberangkatkan ribuan ya jamaah setiap tahun. Dan yang uniknya, kami juga mencetak ratusan ya kalau bicara mitra banyak, tapi yang berprestasi itu banyak, yang ratusan itu penghasilan puluhan juta, dan bahkan bisa juga mendapatkan umroh gratis. Yang mudah-mudahan sekali lagi yang bisa mengikuti acara hari ini, video ini, saya doakan bisa umroh gratis juga ya. Dan siapa artis nasionalnya, ini dia ya, yaitu Sahrul Gunawan ya, Bapak Ibu sekalian. Sekitar 2010 saya bersama beliau menjalankan bisnis ini bisa ke Bukit Tinggi ya, dan juga kita membangun leader, membangun kerjasama dengan mitra-mitra kita di daerah, dan juga mengadakan pramanasik tentunya, dan juga kegiatan-kegiatan sosial, dan intinya adalah melakukan suatu hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan 2018 saya memutuskan untuk mundur dari perusahaan yang kami jalankan bersama selama 8 tahun kurang lebih itu. Dan atas izin Allah dan juga doa dari istri, ya, restu dari orang tua, dan support dari para agen leader yang selama ini bekerja sama dengan saya secara pribadi, berdirilah suatu perusahaan yang namanya PT Daitur Indonesia, dan juga PT Duta Amanah, itu yang bergerak di bidang pemasaran ya. Nanti saya jelaskan, tapi hari ini saya akan sampaikan PT Daitur Indonesia menjalankan sebuah bisnis bidang travel perjalanan wisata religi, khususnya haji dan umrah. Dan inilah peresmiannya ya, Bapak Ibu sekalian, sekitar 2018, jadi udah hampir 2 tahun ini. Dan alhamdulillah sudah ratusan jamaah yang bisa kita berangkatkan, dan mudah-mudahan 2020 dengan sampai 2021 ini segera dibuka oleh Saudi untuk keberangkatan umroh, dan kita bisa segera berangkat di bulan Oktober nanti ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, ini adalah sedikit pengalaman yang sudah dijalankan. Kami membuka udah mulai 2018 itu dengan ke Surabaya, ke beberapa daerah gitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Palembang ya, sampai dengan Oku Timur. Alhamdulillah bisa kerjasama, dan kita coba terus lakukan promosi, dan keberangkatan perdana kita yaitu 26 November 2018 ya. Ada dari Makassar, ada dari Serang, Banten, dan sebagainya ya, berbagai kota di Indonesia. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi, bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu sekalian bisa berangkat ke Baitul Amin. Bapak Ibu sekalian, kita punya program Umroh Plus Taif dan juga Oman ya, dan ini luar biasa. Taif itu salah satu kota yang ada di Saudi Arabia ya, dan selain umroh dan juga ke Madinah, tentunya kita city tour ke Taif ya, dan di sana suasananya luar biasa. Itu seperti di puncak ya, bahkan lebih. Jadi kabutnya juga luar biasa, pandangan hanya 3 meter ke depan. Dan uniknya di sana ada gondola ya, ada kereta gantung. Dan ini juga city tour Oman di Grand Mosque Sultan Qaboos ya, berangkatan kita, dan alhamdulillah jamaah banyak yang puas. Dan nggak kalah penting Bapak Ibu sekalian, kita juga punya wisata religi ke Mesir, Yordan, Aqsa. Jadi yang pernah umroh jangan lupa ya ke Aqsa, ke Mesir ya. Jadi saudara-saudara kita di Aqsa, di Palestina ya khususnya, itu perlu kunjungan dari kita. Artinya membuktikan support bahwa kita ada di belakang mereka ya. Artinya untuk mendukung kemerdekaan dari Palestina.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kunjungan kita ke sana itu menjadi support buat saudara kita yang ada di Palestina, dan yang gak kalah penting ya secara ekonomi juga jadi terbantu mereka ya. Dan ini adalah waktu itu kita keberangkatan ya, bisa di padang gurun Sahara dan juga di piramid ya, dan di Sphinx, sampai di Jordan pun di Petra ya. Wah, ini luar biasa. Intinya bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah umroh ya, jangan lupa untuk menabung, atau ketika punya rezeki segera berangkat ke umroh ke Jordan dan Aqsa ya. Dan kita alhamdulillah sudah punya perwakilan di beberapa daerah, Surabaya, Makassar ya, di Banten, di Malang, di Oku Timur tadi saya sampaikan, dan beberapa daerah-daerah lain. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini Bapak Ibu sekalian yang berminat jadi perwakilan dipersilahkan ya, bisa menghubungi nanti orang-orang yang memberikan channel ini, yang memberikan informasi ini. Bapak Ibu sekalian, kita punya visi luar biasa. Kita ingin menjadi travel terbesar di Indonesia. Bisa terbesar ini bisa nomor 2, nomor 3 ya. Intinya kita ingin jadi terbesar. Ya, nanti nomor berapa ya, mudah-mudahan jadi yang terbaik, paling tidak bisa memberikan pelayanan ya. Karena kita juga punya misi, punya motivasi bagaimana membuat kemudahan. Karena bicara orang kaya umroh biasa, tapi bagaimana membuat orang lain ya yang kondisi ekonomi biasa saja mereka bisa umroh. Nah, ini yang luar biasa. Jadi bagaimana kita membuat program itu semua. Dan yang paling penting kita ingin sama-sama mencetak ya, menciptakan 1 juta pengusaha ya, yang mudah-mudahan ini melalui strategi pengembangan sumber daya yang handal dan juga strategi pemasaran yang tepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa semakin mengembangkan perusahaan. Kita punya moto sederhana Bapak Ibu sekalian, pelayanan amanah ibadah berkah. Karena bagi kami pelayanan adalah sebuah amanah yang dititipkan oleh jamaah. Dan saya yakin dengan keamanan itu membuat kita semakin berkah ya. Dan ini ada sebuah pertanyaan, kenapa harus umroh? Sederhana saja Bapak Ibu sekalian, umroh itu adalah pusat diri kolbu ya, kolbu adalah pusat diri manusia. Sehingga bicara tentang pusat diri tentu adalah bagaimana kita bisa kembali kepada proses diri itu harus ada pemulihan ya. Kalau pulang, kolbu, kita ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih, itulah proses dasar, kata dasar dari kata-kata pemulihan. Dan pemulihan itu Bapak sekalian, mulihnya hati, mulihnya kolbu, yaitu kepada siapa? Kepada sang pemilik kolbu itu, ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembalinya kita, pulangnya kita, tentu ada 2, ya. Yang pertama mulih ke rahmatullah, yang satu ya mulih ke baitullah. Nah, kira-kira mana dulu nih Bapak sekalian? Ya, nah saya rasa pengennya mulihnya atau pulangnya kita ke baitullah dulu ya, sebelum ke rahmatullah. Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi yang mengikuti video ini diberikan kemudahan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Bapak Ibu sekalian, paradigma umroh ini terpanggil atau dipanggil tentu adalah sebuah pernyataan yang harus sama-sama kita pahami. Sebuah pertanyaan yang harus kita pahami, karena begini, karena orang ditanya kenapa belum umroh, kenapa belum haji, saya belum dapat panggilan. Nah, ini Bapak sekalian, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, itu kuncinya. Jadi Allah tidak memanggil orang yang mampu, orang yang kaya, enggak. Tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, apakah kita menjadi terpanggil? Bapak sekalian, saya mengatakan menganalogikan sebuah kata dasar panggil disandingkan dengan kata daftar. Ya, jadi disandingkan kata dasar panggil dengan kata daftar. Bagaimana perubahannya? Perubahan katanya seperti ini Bapak sekalian. Terdaftar, kita menjadi terdaftar ketika apa? Ketika jika diri kita didaftarkan. Betul ya? Nah, ketika diri kita didaftarkan, maka kita tercatat atau kita mengisi form pendaftaran. Nah, ini kuncinya. Jadi, ketika ingin terdaftar, maka jadikan diri Anda didaftar. Lewat mana? Lewat formulir yang didaftarkan. Nah, bagaimana ketika ingin menjadi terpanggil? Tentu sama. Jika Anda dipanggil tentunya. Nah, bagaimana bukti dipanggil? Ketika apa? Kita mencatat, mengisi form panggilan. Nah, itu dia kuncinya. Jadi Bapak sekalian, umroh itu terpanggil. Umroh itu prosesnya adalah kita mendaftar. Nah, ini kunci. Jadi kita sulit sekali rasanya kalau misalnya kita belum daftar gitu ya. Kita merasa, wah saya belum berangkat. Jadi sebenarnya bukan masalah belum berangkat, tapi karena memang belum daftar. Nah, ini kuncinya. Ya Bapak sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpanggil. Amin. Ini ada suatu ayat ya dari Allah Subhanahu wa taala di ayat surat Al-Imran ayat 97 dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu wajib ya bagi manusia
Di situ ada kalimat manis tato'ang ila sabila. Nah ini banyak orang akhirnya apa? Nunggu mampu, nunggu kaya. Bukan. Karena banyak orang kaya nggak berangkat-berangkat. Ada orang yang miskin, katakanlah kondisi keekonomi biasa aja, tapi mereka bisa berangkat. Kuncinya di mana? Manis tato'ang ila sabila. Manis tato'ah, ya, bicara proses ketakwaan, bicara ketaatan, to'ah, ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka bisa membuktikan bahwa saya memang betul terpanggil, saya mempunyai kemampuan untuk memulai. Nah disitulah proses yang Allah katakan di ayat lain, katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Nah, proses istito'ah, proses mampu seperti itu, sesuai kemampuan. Kalau kita mampunya hanya misalnya daftar nabung misalnya 100.000, silakan aja 100.000 nabung terus sekalian sampai kapan? Sampai lunas. Jadi proses kemampuan ini adalah bukan masalah bisa bayar, tapi adalah memulai, ya. Dan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ini kalimat sakral, ya Allah saya memenuhi panggilanmu, tiada lagi sekutu bagimu, dan sesungguhnya segala puji bagi Allah, kenikmatan serta kekuasaan adalah milik Allah semata, dan tiada sekutu bagimu. Dan ini sakral bos sekalian, tidak ada sekutu bagimu. Berapa banyak manusia, berapa banyak umat yang akhirnya nggak berangkat umroh. Kenapa? Karena alasannya apa? Nanti kita bahas, ya. Ini dia yang menjadi masyarakat akhirnya nggak berangkat ke tanah suci. Alasannya apa sih bos sekalian? Selalu ukurannya biaya, katanya mahal, ya, belum mampu, belum siap, atau banyak dosa, terus lagi sakit misalnya, atau tadi belum dipanggil, ya. Nah bicara mahal bos sekalian ini relatif, ya. Kalau sudah 20 jutaan katakanlah, bahkan ada travel yang jual murah sehingga apa, akhirnya nggak berangkat. Nah ini catatan buat kita bahwa murah mahal itu bukan suatu hal yang gimana-gimana sebenarnya, tapi ini sebuah ukuran pelayanan, ya. Makanya pelayanan yang baik biasanya pasti 20 juta ke atas. Kalau sudah di bawah 20 itu pasti pelayanannya kurang bagus, ya. Nah ini kalaupun diukur dari uang Bapak Ibu sekalian, katakanlah 20 sampai 30 juta. Ternyata banyak di luar sana yang punya motor harganya 30 jutaan tapi belum berangkat umroh juga, ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang ternyata bukan itu ukurannya, ya. Nah, bicara tentang tidak mampu, iya betul, tidak mampu bayar cash, kan bisa cicil, bisa menabung. Nah, tuh solusi kan. Nah, terus kalau banyak dosa, justru bisa menghapuskan dosa, ya kan? Nah, bicara sakit, ternyata banyak orang yang sakit berangkat, ternyata pulangnya sembuh. Alhamdulillah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Kita bicara belum panggil tadi, ternyata bukan belum dipanggil, tapi apa? Belum daftar, ya, atau belum mencatat, belum mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini bos sekalian kunci-kunci yang kendala, ya, yang akhirnya orang membuat orang nggak berangkat-berangkat. Gitu. Nah, mudah-mudahan strategi yang akan kami sampaikan ini menjadi solusi buat kita semua, ya. Dan kita harus yakini bos sekalian, ya, Aisyah, ya, Rasulullah berkata, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qul ya Rasulullah, ya, 'alan nisa jihad." Jadi, apakah ya Rasulullah perempuan itu harus berjihad? Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, qala na'am, ya, 'alaihi jihadalah qital. Memang betul, iya harus berjihad. Tapi memang di dalamnya nggak ada peperangan, ya. Berjihadnya dengan apa? Fihil hajj wal umrah. Jadi diwajibkan berjihad bagi wanita yang di dalam tidak ada peperangan, yaitu dengan apa? Dengan haji dan umrah. Wah, luar biasa. Jadi ibu-ibu nih, ya, yang menyaksikan video ini, ayo segera berangkat karena itu bagian dari jihad, ya, luar biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak sekalian, Allah menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa dengan umrah, ya. Jadi umrah itu dan haji keduanya menghilangkan kemiskinan. Jadi gak usah khawatir mau mahal murah, katakan 20 juta, 30 juta atau berapapun yang kita keluarkan untuk ibadah umrah, insya Allah ganti. Karena ukuran dari kekayaan, ukuran dari kemiskinan itu bukan masalah berangkat atau tidak berangkat, sekali lagi, tapi ini bicara tentang kemampuan, bicara tentang kemauan kuat kita. Jadi kalau kita bicara tentang saya kondisi miskin, justru dengan umrah insya Allah jadi kaya. Amin. Ya, diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, sementara tidak lagi pahala, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga, ya, ilal jannah, luar biasa. Dan menghapuskan dosa di antara umrah, ya, al umrah ilal umrah, di antara keduanya menjadi kafarat, menjadi penembus dosa bagi kita. Jadi ayo Bapak sekalian, saya yakin di antara kita banyak yang yakin, ya, bahwa kita nggak terhindar dari namanya dosa, dan salah satu caranya adalah dengan umrah. Dan dengan umrah ini Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, ya, dan dihapuskan dosa. Amin. Nih dia nih kuncinya, rahasia percepatan ke Baitullah. Jadi jangan pernah menghubungkan kekayaan dengan umrah, ya, karena umrah haji ke Baitullah itu tidak hubungan dengan kekayaan, ya.
banyak tadi saya sampaikan, banyak yang berangkat umroh tuh dengan bukan kondisi yang kaya ya, bahkan yang kaya nggak berangkat juga banyak. Jadi itu pertama. Kedua, ya biayanya dari mana? Siapa yang bayar kira-kira? Nah, pasti Allah yang maha kaya. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Mughni. Allah tuh kaya dan juga mengkayakan. Jadi ketika memberangkatkan kita semua tuh Allah tuh gampang banget. Cuma masalahnya, nah apa yang jadi masalah? Tadi kendala-kendala tadi tuh, yang nomor yang 5 tadi ya. Nah salah satunya ini strateginya. Ya, caranya gimana supaya Allah berangkatkan kita? Tebus perjanjiannya. Tebus perjanjian dengan hal apa? Ketika kita memulai, disitulah ibadah. Ketika kita memulai, disitulah caranya kita membuka pintu rezeki. Ketika kita memulai, disitulah langkah awal sudah dibuka, dan disitulah pintu keberkahan Allah kasih jalan kepada kita. Dan kemudahan tuh banyak ketika kita sudah memulai. Ya, bahkan ketika kita memulai sekecil biji zarah diganti dengan berlipat ganda. Jadi intinya bos kalian, memulai di sini bukan akhirnya bayar cash, tapi memulai saja dulu. Ya, karena setiap kita berbuat baik sekecil biji zarah, ya Allah akan ganti dengan kebaikan juga berlipat ganda. Jadi Allah nggak ngelihat berapa besarannya, tapi yang Allah lihat adalah keseriusan. Dan sekali lagi, kemampuan kita beda-beda. Ada yang bayar cash, silahkan bayar cash. Ada yang baru mulai nabung, silahkan menabung. Jadi intinya tebus perjanjiannya, dan setiap kebaikan Allah ganti dengan kebaikan. Itu janji Allah. Ya, setiap sedekah diganti berlipat ganda. Dan ini bos sekalian langkahnya, tebus perjanjian itu dengan gimana? Ya kan? Nah, ketika kita sudah punya azam, udah punya keinginan kuat, satu-satunya cara, ya langkah dasarnya, langkah awalnya adalah salah satunya apa? Ya terdaftar tadi. Karena dengan terdaftar sama dengan Anda terpanggil. Nah, itu kunci. Jadi rahasia percepatannya adalah udah kita mendaftarkan diri kita. Ya, daftarkan aja dulu. Mudah-mudahan dengan gitu kita menjadi orang terpanggil. Amin. Yang kelima, nah supaya cepat gimana caranya? Nah, ini percepatan rahasia yang paling dasar. Gimana caranya? Ini dia. Nah, cepat-cepat daftar. Jadi ibu-ibu ya, para jamaah rahimakumullah, ketika semakin cepat kita daftar, semakin kita cepat menabung gitu ya, otomatis kita akan, insya Allah akan cepat berangkat. Ya, dan ingat kun fayakun, Allah akan memberikan jalan pada kita semua. Baik Bapak sekalian, 3 syarat bisa umroh adalah pertama punya KTP Islam, dan saya yakin kita yang Islam punya azam yang sangat kuat ya, dengan punya iman yang sangat kuat, yang punya keyakinan iman itu dalam hati itu pingin sekali ke Baitullah. Nah, syarat yang ketiga nih, punya niat. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya niatnya ini, Bapak Ibu sekalian, buktinya apa kita punya niat? Nih dia nih, berazam sama dengan niat umrah. Ya, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita berazam, itulah bukti niat kita, bertekad bulat. Ya, maka bertawakallah. Nah, kebanyakan kita tawakal terus tapi nggak berazam, nggak memulai-mulai. Makanya tadi nggak berangkat-berangkat. Sesungguhnya, ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang bertawakal. Ya Bapak sekalian, buktikan ya, Anda jadi ya, nabung, buka tabungan, itu merupakan bukti azam. Ya, dan kami ya PT Daitur, ya kami membuat program cukup DP 2 juta. Ya, jadi dengan 2 juta Ibu Bapak sekalian sudah bisa berazam dan bisa memulai untuk umroh. Ya. Ya, buktikan niatnya sekarang juga. Nah, sisanya gimana? Bisa nabung atau bahkan gratis. Nah, gimana cara gratis? Itu nanti video berikutnya nanti. Ya, di video nanti kan saya sampaikan bagaimana strategi gratisnya. Tapi untuk saat ini yang terpenting untuk di video awal ini, ketika kita bicara tentang niat umroh, yang terpenting adalah DP. Yang terpenting adalah memulai. Nah, dengan memulai ini Allah ganti nanti dengan berlipat ganda melalui dibukanya jalan-jalan lewat mana saja yang tidak pernah kita sangka ya. Akhirnya ternyata ada rezeki lewat mana gitu. Akhirnya ada yang lunasin atau mungkin gitu, atau mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian nanti bisa kerjasama dengan kami, ternyata dapat fee. Nah, fee-nya itu nanti buat gratis. Nah, itu banyak seperti itu. Nanti intinya akan saya sampaikan di video tentang kemitraan ya, bagaimana strategi pembukaan kemitraan. Bapak sekalian, intinya dengan 2 juta Bapak sekalian sudah bisa memulai untuk umroh. Karena begini, tahapan pembayaran yang paling penting yang harus kita pahami adalah niat umroh itu cukup dengan 2 juta sebenarnya. Dan ingat Bapak sekalian, ketika kita sudah umroh, sudah DP 2 juta, niat kita sudah dicatat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun umur kita nggak ada, ya paling tidak Allah sudah mencatat niat baik kita. Ya, kalau dibalik kita udah punya niat tapi nggak DP, ya kata Allah, gimana bukti niatnya? Kan gitu. Ya Bapak sekalian ya. Makanya sebelum kita mampu untuk bayar lunas, dah DP dulu deh 2 juta ya, dan dari itu buka peluang itu. Silahkan. Ya, nanti kalau udah punya uang 10 juta, tentukan tanggalnya, tinggal langsung berangkat. Ya kan, lunasi 45 hari sebelum keberangkatan, bikin paspor, vaksin dan sebagainya. Udah. Jadi umroh itu gampang Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali.
ya. Nah ini yang DP Bapak sekalian itu nanti akan kami buatkan rekening di Daitur simpanan ya, simpanan umroh bagi yang sudah terdaftar minimal DP 2 juta nih seperti ini. Jadi DP umroh 2 juta. Nah, misalnya nanti mau nabung lagi, saya mau store lagi misalnya 500.000 ya sudah store tunai 500.000. Nanti berarti totalnya sudah nyetor 2.500.000. Atau misalnya punya 10 juta, ya udah tinggal store lagi 10 juta dan nanti totalnya tinggal digabungkan sampai dengan kapan? Sampai dengan lunas. Seperti itu sekalian. Kalau misalnya mau nabung di rekening sendiri boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang penting dari sisi kami, yang penting DP dulu aja Bos sekalian, ya 2 juta. Gitu Bos sekalian, fungsi DP adalah mengurangi harga paket ketika Bos sekalian berangkat umroh, gitu ya. Nah, nanti ketika umroh misalnya harga 25 juta, DP-nya 2 juta, berarti sisa pelunasan tinggal 23 juta. Seperti itu Bos sekalian. Dan ingat catatan-catatan ya, DP ini tidak akan hangus. Khawatir misalnya Pak saya belum bisa lunasin tahun ini, nggak apa tahun depan. Tahun depan nggak bisa juga ya, tahun depannya lagi. Sampai kapan? Nanti kita kasih ajarkan ya, kita kasih strategi. Tahun ini daftar, tahun ini nggak bisa berangkat. Nah, enak kan? Jadi udah Bu, Bapak DP dulu aja para jamaah. Nanti ikut komunitas Daitur, nanti kan kita atur strateginya gimana caranya supaya Bapak sekalian bisa gratis bahkan. Cukup dengan 2 juta loh. Ya, dan nanti strategi nanti kita bahas di video berikutnya ya. Nah ini partner kami Bos sekalian, kita punya Garuda, kita kerjasama juga dengan Saudi Airlines, juga dengan Batik ya. Ada bintang 5, ada bintang 3, ini bicara pilihan paket saja ya. Dan alhamdulillah dokumen kami sudah lengkap Bos sekalian, izin usaha travel ya. Di Bekasi Selatan kita domisilinya Daitur Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ini nomor NPWP kami dan kita kerjasama dengan salah satu provider yang cukup besar, PT Samara Barokah Wisata ya. Jadi PPU izinnya semua segala macam kita untuk pelayanan operasional umroh perizinan itu menggunakan kerjasama operasional dengan PT Samara Barokah Wisata. Jadi ini perusahaan provider ya. Nah ini sekalian 5 pasti umroh, pastikan travelnya berizin. Nah ini penting. Ya, pastikan jadwalnya. Jangan sampai kita umroh jadwalnya nggak jelas. Nanti berangkat tahun depan. Nah, itu biasanya ada penipuan ya. Kayak yang sudah semarak saat ini ya. Berangkatnya kapan? Tahun depan. Gitu. Daftar tunggu atau apa. Umroh nggak ada daftar tunggu. Jadi begitu berangkat, lunas. Ketika lunas, berangkat. Gitu. Seperti itu ya. Dan pastikan pesawatnya. Jadi pesawatnya mau pakai Saudi atau Garuda atau Lion Air atau apa gitu misalnya. Ini pastikan aja pesawatnya. Ya, terus juga hotelnya tadi paketnya apa? Bintang 5, bintang 3 gitu ya. Dan pastikan visanya. Nah, ini ada yang terlupa mungkin, yang nggak boleh kita lupakan ya. Harus 6, ada tambahan. Jadi pastikan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya doa. Ya, karena kita sama-sama alami tahun 2020 ini ya. Corona majalela dan akhirnya di stop ya. Kapan haji pun tahun 2020 ini di stop ya. Jadi dengan izin Allah ini penting. Ya la haula wala quwata illa billah. Terus kalian ini 13 perlengkapan bahkan kopernya dari fiber, bagus ukurannya 24 in ya. Jadi cukup besar. Ya, tas lempang, baju koko, mukena, kain umroh, kain ihram ya untuk laki-lakinya. Kalau ibu-ibunya mukena dan juga dapat jilbab untuk ibu-ibunya. Kalau batik nanti dijahit terus kalian dapat kain sekitar 2 meter. Bantal leher ya, sabuk dan tas sandal dan juga selayar. Dan ini ada Dayfruity yaitu untuk menjaga kesehatan kita. Jadi suplemen ya sekalian. Nah ini syaratnya keberangkatan cukup 2 juta untuk DP tapi belum menentukan tanggal. Nah kalau udah menentukan tanggal booking sheet 10 juta. Dan seterusnya nanti ini adalah standarisasi dan nanti paspor juga harus berlaku 8 bulan minimal 3 suku kata ya. Dibuat 3 suku kata aja walaupun peraturan sekarang katanya berubah bisa 2. Ya, tapi kita amannya bikin 3 saja nanti paspornya. Terus buku kuning ya, meningitis. Terus juga pelunasan tadi 40 hari ya paling tidak sudah bisa lunas. Dan foto ya proses yang akte lahir yang di bawah 45 tahun. Dan menyerahkan buku nikah bagi yang suami istri dan foto 3x4 dan 4x6 yang backgroundnya putih ya, 80% zoom di wajah kita. Ya, seperti itu Bapak sekalian dan ini keberangkatan kita ya untuk 2020-2021 ya, ada September, Oktober, November sampai dengan Desember ya. Nah, kalau harga nanti bisa hubungi detailnya oleh agen-agen kami atau mitra-mitra kami atau saudara-saudara kita nanti yang bisa dihubungi ya, seperti itu. Nah, ini juga dari Makassar, kita penerbangan dari Makassar, kita juga ada penerbangan Surabaya.
ya Bapak Ibu sekalian. Intinya kota-kota besar yang ada embarkasi kita akan langsung keberangkatan dari kota yang ada keberangkatan ya langsung ke Saudi. Dan ini perjalanannya ada yang 9 hari ya, ngumpul di launch umroh biasanya, atau minimal ya di bandara lah, intinya di Terminal 3. Terus hari kedua nanti udah melakukan sholat subuh, nanti yang perempuannya dibimbing oleh mutawifah, dan kita akan keliling ya lobby city tour ke Jabal Uhud, kebun kurma dan Qiblatain, Khandak, dan mengelilingi intinya ziarah ya kota Madinah seperti itu, ke Masjid Quba terutama ya. Terus nanti ada sholat Jumat kalau yang mendapat Jumatan ya, ini program Jumat ya, Jumat di Madinah, dan seterusnya. Ini 9 hari kita punya program 9 hari, ada 12 hari, ada yang 14 hari ya, seperti itu. Nanti juga umrah plus ada juga seperti itu. Intinya yang mau saya sampaikan adalah program-program ini fleksibel, tapi silahkan nanti detailnya bisa hubungi ke agen-agen atau mitra-mitra yang yang bisa Bapak Ibu hubungi. Nah, nanti ini ada wisata religi ya, Masjid Aqsa tadi harganya 2.650. Rencananya insya Allah Februari Maret ya kita adakan, sekitar Februari atau Maret. Ini silahkan sekalian kalau yang mau ikut. Nah, ini tahun ini 2020 16.000 untuk haji, tapi memang kita sama-sama tahu ditutup ya. Tapi insya Allah harga tahun depan perubahannya nggak jauh-jauh beda ya. Kalaupun ada kenaikan mungkin sekitar 500 atau 1.000 lah kurang lebih ya. Untuk haji tanpa antri, jadi langsung berangkat. Dan untuk haji furoda ini ya, haji ini kita programnya sekitar 25 hari. Dan ini programnya adalah di bintang 4 dan bintang 5 ya, sinergi lah, campuran ya, seperti itu. Ayo bos sekalian, kita umroh, kita haji, karena umroh ini merupakan bagian cara kita untuk sehat batin kita ya. Dan ayo kita juga sehat lahirnya dengan menjaga kesehatan. Dan ini tadi yang saya sampaikan PT Duta Amanah Ihsan, ini dia nanti menjual program produk-produk kesehatan. Nah, ini nanti akan kita jadikan next business ya, usaha ke depan kita mau diapakan gitu ya. Nanti ini mekanismenya adalah sistem keagenan kemitraan yang akan saya sampaikan di video yang akan datang ya, seperti itu. Bapak sekalian, bicara tentang impian, orang yang sudah punya harta benda, ini tentu adalah impian kita. Tapi segala sesuatu ini tentu nggak akan ada gunanya ketika Ketika kita sakit. Ya, ketika kita nggak bisa punya apa-apa lagi, dihabiskan Allah dengan sakit kita misalnya. Jadi jangan nunggu sakit ya, karena harta terbaik kita sebenarnya adalah sehat. Makanya kesehatan ini harus kita jaga dan kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan apalagi kalau udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, udah meninggal. Dan ini repotnya kita nggak bisa kembali lagi ke dunia. Jadi bos sekalian, gunakan waktu kita, waktu umur kita yang masih ada sekarang, kehidupan kita yang sebentar ini ya. Ayo untuk kita ke Baitullah dulu sebelum ke Rahmatullah. Saya rasa setuju semua ya. Dan jika haji sudah menjadikan sistem bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita jangan ragu untuk menjalankan. Karena ini merupakan jalan untuk kebaikan ya. Karena itu adalah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Kita nanti ketemu di program video, nanti akan saya sampaikan kemitraan, dan ya mudah-mudahan jadi solusi untuk kita semua ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Saya ucapkan, saya doakan kita bisa sama-sama ke Baitullah semua, amin ya rabbal alamin. Dan bersama Daitur, pelayanan amanah ibadah berkah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.